Perjalanan saya diteruskan ke Istana Topkapi, istana pertama Ottoman yang dibangun di tahun 1466 oleh Sultan Mehmed II. Berlokasi di tengah kota Istanbul dan memiliki pemandangan spektakuler dari segala sudut kota, dari Selat Bosphorus dan juga Golden Horn. Nah, ini adalah jalan masuk menuju gerbang utama Topkapi Palace atau Istana Topkapi, kira-kira sekitar 50 meter dari gerbang pertama. Dan yang seperti Anda lihat di sini sangat indah sekali tamannya. Dan yang paling menarik adalah adanya bunga tulip, di mana bunga tulip ini sebenarnya berasal dari Afghanistan dan diberikan kepada Sultan Turki. Kemudian di abad ke-16, Sultan Sulaiman memberikan hadiah kepada kerajaan Belanda dan akhirnya tulip dikembangbiakan di Belanda. Ini adalah salah satu ruangan suci di Istana Topkapi, di mana pada masa Ottoman, Sultan memerintahkan para pembantunya untuk membawa barang-barang dari Saudi Arabia. Karena pada saat itu Saudi Arabia diperintah oleh Ottoman. Dan yang paling menarik di ruangan ini adalah jejak kaki Rasulullah. Nah, ini cerita yang paling saya ingat nih. Ini adalah tongkat Nabi Musa ketika melawan Fir'aun dan bisa membelah Sungai Nil. Dan itu adalah salah satu mukjizat dari Nabi Musa. Nah, ini adalah saucepan atau panci dari Nabi Ibrahim. Kemudian yang surban itu adalah milik dari Nabi Yusuf. Dan yang paling ujung depan itu adalah tutup tangan dan juga tutup tengkuk kepala dari Nabi Yahya, Nabi sebelum Rasulullah SAW. Subhanallah ya, saya beruntung sekali. Ini adalah jejak kaki Nabi Muhammad, di mana satu-satunya di dunia yang bisa dilihat oleh seluruh manusia. Karena ada beberapa di Saudi Arabia, namun itu disimpan di masjid. Dan ini merupakan yang dipertontonkan dan hanya ada di rumah suci di Istana Topkapi di Istanbul. Ya, ini adalah salah satu cangkang dari Hajar Aswad di abad ke-19 dan dibawa langsung pada masa Sultan Abdul Aziz, dan dari Saudi Arabia dibawa ke Istanbul, Turki untuk ditempatkan di Istana Topkapi. Ini adalah harem di mana zaman Ottoman dahulu para wanita ditempatkan di satu tempat dan laki-laki, bahkan lalat yang laki-laki pun juga tidak boleh masuk. Dan tak hanya istri-istri sultan, namun juga pembantu-pembantunya, para musisi hingga para pembersih dari Istana Topkapi. Nah, di harem ini terdapat 300 kamar untuk 500 wanita. Dan yang tertinggi di sini adalah ibu dari sultan. Dan jika Anda lihat nih, jalanan ini yang berbatu adalah khusus untuk sultan, di mana satu-satunya laki-laki yang bisa masuk ke dalam harem untuk menemui istri-istrinya. Nah, ini adalah pintu utama harem, di mana dua kaca besar ini adalah sebagai kamera pengintai. Jadi kita bisa tahu siapa nih yang ada di belakang kita. Keren juga ya. Selain ruang suci, istana yang diubah menjadi museum tahun 1924 ini juga menjaga keaslian ruangan yang sering kali digunakan sultan beserta keluarganya. Nah, ini adalah tempat mandinya sultan, di mana Anda bisa lihat itu ada tempat duduknya dan juga itu adalah bak mandi kecil, dan dulu nih sultan juga pakai gayung. Nah, kenapa ini ditutup, dipagari? Karena ada salah satu sultan yang pernah meninggal di dalam hamam karena dia jatuh terpleset, dan sampai sekarang belum diketahui apakah dia benar-benar jatuh atau memang dibunuh orang. Nah, setelah itu makanya hamam ini diberikan pagar agar sultan bisa aman dari orang-orang yang punya niat jahat. Nah, jalan ini nih menuju ruangan pribadi sultan dan keluarganya. Seluruh dinding menggunakan warna biru yang merupakan warna khas Turki sejak zaman Ottoman. Nah,
jika Anda perhatikan nih baik-baik, list dindingnya pun juga disepuh dengan emas murni. Nah, ini adalah kamar Sultan dan seperti yang bisa kita lihat, sekeliling ini dibangun ayat-ayat kursi oleh Sultan Ahmed III, dan yang paling menarik adalah lampion di atas itu bukan untuk lampu tapi adalah untuk telur burung unta. Gunanya apa? Untuk menghindari sarang laba-laba yang bisa mengotori ruangan ini.